Superhero ataupun pahlawan biasa memang biasanya condong ke arah kebaikan dan tentu penuh dengan hal yang baik, men. Dimana banyak banget hero-hero tersebut pergi melawan dan menghadang kejahatan demi kedamaian. Tapi kalian pernah kepikiran gak sih kalau hero-hero ini ternyata punya sisi gelap dan penuh dengan dendam gitu? Pasti bakal serem banget ya. Nah, hari ini gue bakal ngasih sebuah film dengan tema hero tersebut, men. Yang mana punya sebuah dendam terselubung dengan menjadikan pahlawan yang ternyata penuh dengan kegelapan. Penasaran? Simak terus di 5 film action dark hero brutal terbaik ini. Film pertama di list video kali ini bakal ada dari sebuah film hero yang memang benar-benar keren banget, men. Apalagi menggunakan sebuah konsep film yang unik dengan mengangkat politik yang seru abis. V for Vendetta ini diawali dari hilangnya seorang pejabat tinggi pemerintahan secara misterius yang diikuti dengan kedatangan seorang vigilante hero bertopeng yang dikenal sebagai V. Dia datang dan mulai mengatur serangkaian serangan kekerasan terhadap pemerintahan, men, sambil meninggalkan pesan dan simbol rahasia khas darinya tersebut. Seorang wanita muda bernama Evie Hammond kini terlibat dengan V ini, men, dan terjebak dalam pemberontakannya melawan rezim yang menindas kepada pemerintahan yang sangat korup. Penuh dengan ketegangan yang intens, V for Vendetta ini adalah sebuah film masterclass dengan narasi menarik yang mengeksplorasi tema kebebasan, perlawanan, dan kekuatan individunya yang melawan negara, men. Kegilaan yang bakal diberikan dalam film ini memang penuh dengan dark yang bikin para penontonnya juga ikutan kelam gitu. Gaya visualnya sendiri benar-benar sangat ikonik ya, dengan sangat mencolok pada atmosfer yang gelap dan juga bervibes hitam putih dengan feels yang bisa kalian rasakan pas lagi nontonnya. Penampilan pada karakternya juga benar-benar disorot dengan baik di dalam film ini, men. Dimana Hugo Weaving sendiri sebagai V yang memberikan penampilan menawan dengan penuh kegelapan gitu. Sedangkan Natalie Portman yang juga turut bersinar sebagai Evie di sini pada karakternya memang mudah dimanipulasi dan juga mudah terkena serangan emosi, men. Keduanya benar-benar menampilkan pemeran yang sangat keren banget. Pokoknya ini film adalah salah satu film thriller distopia berlatarkan masa depan yang seru banget untuk kalian tonton. Dan cocok banget buat kalian para penggila film-film kriminal thriller ataupun dark hero yang sangat mencolok. V for Vendetta penuh dengan kejutan dengan rating 8,2 di situs IMDb. Bakal meninggalkan sebuah kesan mendalam juga dari segi pengalaman tontonannya ini, men. Jadi nggak salah lah buat tonton dengan nyaman di app streaming Apple TV. Gue yakin kalian familiar banget lah dengan tokoh superhero paling dark ini, dimana filmnya bakal mengarahkan penuh dengan dendam terselubung yang tentu bakal seru banget, men. Versi dari ini bakal paling dark sih ya. The Batman ini berawal kisah pada saat Batman menyelidiki sebuah serangkaian pembunuhan yang kejam dan juga keji di kota Gotham. Dari sana ia mengungkapkan sebuah plot jahat penuh dengan mara bahaya dengan melibatkan dalang kriminal baru yang dikenal sebagai Riddler yang penuh dengan tanda tanya. Walaupun terlihat orisinil, nyatanya The Batman ini adalah reboot dari film superhero klasik yang menampilkan versi baru dari karakter ikonik Batman dari DC, man. Dimana untuk versi yang ini bakal menggali aspek-aspek gelap dari jiwa dan juga karakter-karakter ikonik pada sejarah Batman gitu. Dari segi konsepnya sendiri, ini film sih bakal dibuat lebih dark daripada film-film Batman lainnya ya. Dimana penuh dengan kejahatan berat sampai dengan pembunuhan yang gak pernah diberikan dengan gamblang sama film-film live action Batman lainnya gitu. Gue sendiri prefer mending Batman dijadikan kayak gini gitu ya, dengan gaya karakter yang tentu seperti julukannya gitu, The Dark Knight ya, pada sebuah keadaan kelam dari Bruce Wayne-nya itu sendiri untuk Batman ini, men. Kalau kalian mending pilih Batman family friendly atau Batman real dark kayak gini gitu, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Selain dari ribut besar-besaran dari vibes filmnya, yang jadi pujian utamanya tentu terletak pada sang karakter utamanya, ya Batman atau Bruce Wayne ya, yang sangat ciamik diperankan oleh Robert Pattinson. Walaupun pas post produksinya gue agak sedikit skeptis ya dengan pemilihan cast-nya ini, tapi itu semua dipatahkan dengan acting kerennya Robert pada Batman ini, man. Keren banget sih. The Batman bersaing dengan ratingnya di 7,8 situs IMDb, apalagi menawarkan pandangan segar dari Batman yang penuh dengan kelam dan juga kebingungan gitu. Yang lagi nyari filmnya silakan aja ke app streaming nomor satunya Indonesia yaitu Netflix. Datang dari film superhero lagi, men. Dari sebuah film seru tapi jarang orang tahu gitu. Ceritanya tentu bakal sangat dark banget dan justru karena hal itulah yang buat ini film seru banget gitu. Wajib ditonton banget sih ya.
The Crow berfokus pada seorang musisi bernama Eric Draven yang dihidupkan kembali oleh gagak mistis untuk membalaskan dendam pada orang-orang yang menganiayai dia dan juga tunangannya tersebut. Dengan bantuan temannya yaitu sesama musisi juga gitu ya, Eric memulai sebuah upaya kekerasan penuh dendam untuk membalaskan kematian mereka yang teraniaya. Salah satu film superhero terunik yang pernah gua tonton dimana film bertajuk The Crow ini bakal ngasih para penontonnya sebuah show ngeri yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Apalagi didopang dengan visual yang memukau dengan perpaduan 3 genre yang unik, termasuk pahlawan super, neo-noir, dan juga romansa gitu. Bukan cuma genrenya aja yang unik, temanya pun juga unik pada sebuah tema tentang cinta, kehilangan, dan juga balas dendam yang dieksplorasi dengan vibes hitam putih penuh dengan kegelapan pada intens untuk sekelas film pahlawan super yang kayak gini. Pembalasan dendam tersebut sukses banget dibawakan oleh karakter Eric Draven yang diperankan oleh Brandon Lee dengan memberikan penampilan yang kuat sebagai dark hero penuh dengan dendamnya itu sendiri Gambaran karakternya tersebut tergolong sangat unik gitu dan beda dengan pahlawan super biasanya. Si Eric ini bukan bermaksud menjadi superhero untuk melindungi orang yang tidak bersalah tapi sebaliknya dia didorong oleh cintanya pada tunangannya tersebut untuk membalaskan kematiannya sambil menolong orang-orang yang tersakiti juga gitu. Jadi sangat berbeda ya dibandingkan superhero tradisional yang biasanya. The Crow tentu menjadi salah satu film terbaik untuk para penggemar film superhero dengan bervibes dark. Ratingnya juga not bad, ada 7,5 situs IMDb, sayangnya masih limited Kalau yang ini sih favorit gue banget dimana ini film bakal bikin kalian merinding dengan ceritanya, konsepnya, sinematografinya, dan segala macamnya. Ini superhero datang dari Dark DC ya, dan juga seru banget untuk ditonton. Watchmen ini berkisah pada sejarah alternatif di mana Amerika Serikat menangkan perang Vietnam dan dunia berada di ambang perang nuklir berkepanjangan dan juga sangat penuh dengan intens ya. Mengikuti beberapa pahlawan super termasuk pahlawan kegelapan bernama Rorschach yang menyelidiki serangkaian pembunuhan dan juga mengungkapkan konspirasi jahat yang mengancam dunia. Versi film Watchmen ini adalah paling the best dibandingkan dengan semua versi yang saat ini tersedia di publik dimana cerita, konsep, dan juga sinematografinya memang benar-benar bukan main kerennya. Ceritanya sendiri diangkat berdasarkan novel grafis berjudul sama karya Alan Moore dan juga Dave Gibbons ya, yang juga isinya penuh dengan kegelapan dari dark superhero yang sangat unik banget Watchmen sendiri punya banyak versinya, tapi satu yang memang menjadi ciri khas dikenal oleh semua fansnya gitu. Ya, narasinya. Narasinya yang kompleks dan benar-benar menjadi salah satu nilai jual penting pada filmnya ini, menjadikan sebuah ciri khas klasik yang pernah ada di film superhero Gue sendiri udah lihat versi-versi lainnya ya, dari series sampai short movie-nya. Mungkin yang paling mending dan paling bisa dinikmati ya versi filmnya yang 2009 ini gitu. Yang lain memang lebih modern dan juga lebih sinematik, cuma nggak punya sentuhan unik dari dark dan juga orisinal seperti filmnya ini Ada banyak aktor penting yang jadi main lead-nya di film ini. Gak usah juga dijabarin satu persatu ya, fokus aja pada karakter Rorschach yang diperankan oleh Jackie Earle Haley yang bener-bener keren banget gitu untuk ditonton. So gak usah diraguin lagi, Watchmen versi 2009 ini adalah film dark hero yang gak pernah terlupakan sampai saat ini. Watchmen ini punya rating yang not bad lah, ada 7,6 situs IMDb. Dengan menampilkan bukan sekedar dark hero biasa yang mainstream, kalian juga bisa nonton ini film di rumah kok. Tinggal tonton aja di app Sketchplay ya. Penutup di sini bakal gue kasih sebuah film yang bukan kaleng-kaleng dimana ini film kerasnya bukan main ya, dan unik juga karena hero-nya terlihat seperti villain yang penuh dengan kejahatan dan juga dendam. Sin City ini berlatarkan pada kota fiksi Basin City, tempat kejahatan dan juga korupsi merajalela dan juga berkeliaran dengan sesuka hatinya. Diceritakan melalui serangkaian kisah yang saling berhubungan pada masing-masing menampilkan protagonis berbeda dan mengeksplorasi tema balas dendam, moralitas, dan juga penembusan akan hidupnya tersebut. Dengan konsep film monokrom dari kriminal neo-noir yang ikonik, Sin City ini adalah salah satu film yang sangat-sangat gue rekomendasikan buat kalian demen banget nonton film dark hero yang serius Konsepnya juga bakal sangat unik ya, dari sebuah cerita berdasarkan pada novel grafis karya Frank Miller dengan judul yang sama dan juga berlatarkan kota fiksi di Basin City juga yang penuh dengan kegelapan gitu. Sin City ini juga punya visual yang sangat menakjubkan ya, dimana visualnya ini tergolong unik dengan menciptakan sebuah view monokrom bukan hitam putih ya, yang sangat menakjubkan dengan penggunaan teknologi digital penuh dengan estetik Ini film punya visual yang unik banget dan juga mungkin kalian bisa rasakan kalau udah
nonton filmnya ya, dan bakal beda banget dari film-film yang lainnya. Bisa dibilang hampir seperti buku komik lah, penuh imersif dan juga klasik parah. Pertunjukan kuat pada karakternya tentu diberikan dengan baik di dalam film ini men. Dimana Mickey Rourke, Cliff Owen dan juga Bruce Willis bakal diberikan porsi yang sama pentingnya yang tentu bakal ngeblend banget dengan ceritanya gitu. Narasi pada filmnya juga menjadi titik penting dari filmnya ini. Sama seperti film Watchmen tadi, narasi ini benar-benar menggugah para penontonnya banget gitu. Dimana dark story yang ditampilkan pada hero-heronya bakal dituturkan lewat narasi yang penuh dengan kegelapan. Sin City ini punya rating yang tentu bukan main ya, di 8,0 situs IMDb. Walaupun bukan pure film hero, tapi keberadaan hero-nya gak pudar kok dari filmnya. So buat yang pengen nonton silahkan pergi aja ke HBO Go. Oke, mungkin itu aja yang gue sampaikan di rekomendasi 5 film action dark hero brutal terbaik hari ini ya. Film mana nih yang memang seru banget untuk ditonton? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Like video ini jika kalian suka dan juga share video ke tongkrongan kalian biar pada update terus gitu film-film terbaru di tiap minggunya. Yang pengen request untuk film dengan tema favorit kalian bisa aja tinggal gabung membershipnya dan tuliskan requestan kalian di kolom community tab khusus dari request film. Sekian untuk hari ini, gua Ari pamit undur diri. Selamat menonton and see you in the next film.